Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rosary Official. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu kisah mistis di kalangan warga Balikpapan, tepatnya di daerah Pegunungan Dups, yaitu kisah urban legend dari seorang suster keturunan Belanda yang biasa kita kenal dengan sebutan Suster Maria. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Masyarakat Balikpapan pasti sudah sangat familiar dengan Pegunungan Dups, sebuah dataran tinggi di wilayah kota Balikpapan yang menawarkan pemandangan yang hijau dan sangat asri. Akan tetapi, di balik semua keasrian yang ditawarkan, Gunung Dups juga memiliki beberapa spot yang diklaim angker oleh masyarakat sekitar. Nama Suster Maria tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Balikpapan. Hantu seorang suster keturunan Belanda yang konon menghantui kawasan Pegunungan Dups dan sering diceritakan oleh masyarakat sekitar. Suster Maria menampakkan diri dengan wujud suster berwajah seram dengan pakaian yang lusuh dan terdapat percikan-percikan darah di sekitar pakaiannya tersebut. Menurut orang-orang setempat, Suster Maria sering menampakkan diri kepada pengendara yang sering melintas di kawasan Volker. Beberapa orang juga mengaku ketika melintas di kawasan tersebut, kursi tumpangan yang semula kosong tiba-tiba saja terasa berat, seolah-olah ada penumpang yang nebeng di belakangnya. Hantu suster ini juga sering menumpang kepada pengendara mobil yang melintasi kawasan tersebut. Biasanya, jika kursi di bagian belakang mobil itu kosong, maka akan terlihat sosok suster yang duduk di dalamnya. Gue jadi ngeri anjing. Menurut cerita orang yang pernah mampir, mereka pasti merasakan aura-aura mistis yang sangat jelas dari kawasan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan pernah menceritakan pengalamannya bertemu dengan sesosok perempuan berdress code suster yang tiba-tiba saja menampakkan diri di depan mereka. Suara-suara tanpa wujud juga kerap terdengar, seperti langkah-langkah di semak belukar yang berada di sekitaran sana. Siulan-siulan aneh yang sering terdengar oleh pengunjung yang berada di sana. Ada sebuah mitos yang berhubungan dengan hantu Suster Maria. Dan kalian tahu apa itu? Ya, yang tadi, tentang kisah bangku kosong atau cerita bangku kosong yang ketika kalian menyisakan satu kursi di belakang, atau mungkin semua kursi di belakang kalian kosong waktu kalian berkendara dan melintasi kawasan tersebut, sosok suster tersebut bahkan berada di belakang kalian. Sejarah Suster Maria ini hingga menjadi urban legend di masyarakat Balikpapan dimulai sejak zaman penjajahan masih berlangsung di kawasan tersebut. Di tengah-tengah penguasaan Belanda terhadap kilang minyak yang berada di Balikpapan, tentara Jepang datang ke kawasan tersebut setelah mengetahui adanya sumber minyak. Tentara Jepang datang mencoba menguasainya. Saat itu memang peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang sudah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, bukan cuma di Balikpapan, guys. Saat pertama kali singgah di Balikpapan melalui Tarakan, Jepang sudah mengirimkan pesan kepada Belanda agar kilang minyak itu nggak dibakar. Namun karena terdesak gara-gara jumlah tentara Belanda yang sedikit, dan Belanda ini nggak mau ngasih ke Jepang kilang minyak itu, ya Belanda pun membakar kilang minyak tersebut. Tentara Jepang pun marah, lalu kayak menerobos masuk ke daerah Balikpapan dan menyerang para kolonial Belanda yang berada di Balikpapan. Pada saat itu, pihak Jepang pun berusaha untuk menangkap semua penduduk Belanda yang berada di kawasan Balikpapan. Saat tentara Jepang sudah menyisir seluruh daerah di Balikpapan, mereka akhirnya sampai di Gunung Dups. Di sana,
seorang suster bernama Maria van Venen juga ikut tertangkap oleh tentara Jepang. Sebagian orang-orang Belanda yang ditangkap dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Benua Patra. Mereka semua akhirnya tewas setelah dibunuh oleh tentara Jepang. Sedangkan Maria van Venen dan sebagian orang lainnya dikumpulkan di sebuah rumah yang ada jembatan gantung di belakangnya. Saat itu juga, pihak Belanda yang berada di rumah tersebut melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang. Beberapa dari mereka juga sempat melarikan diri dari rumah tersebut ke kawasan hutan-hutan dan jembatan gantung yang ada di sekitar rumah tersebut. Semua yang tidak dapat melarikan diri telah dibantai sadis oleh tentara Jepang, termasuk keluarga dari Suster Maria. Setelah menghabisi orang-orang yang berada di rumah itu, tentara Jepang dengan sigap langsung mengejar orang-orang Belanda yang lari menuju hutan dan kawasan jembatan gantung. Maria van Venen atau biasa kita kenal dengan Suster Maria terjebak di kawasan jembatan gantung bersamaan dengan orang Belanda lainnya. Jepang yang menangkap mereka di kawasan tersebut langsung membunuh mereka satu persatu, termasuk Suster Maria dibunuh dengan sangat sadis. Setelah kejadian sejarah yang sangat kelam di masa lalu, rumah di mana sebagian orang-orang Belanda itu dibantai dikenal dengan nama Rumah Pembantaian, dan jembatan gantung tempat di mana Maria van Venen atau Suster Maria dibantai menjadi tempat paling angker. Sejak kematiannya, Suster Maria kerap menghantui kawasan tersebut seolah-olah dia nggak terima atas kematiannya yang sangat tragis. Nah, itu adalah kisah dari Suster Maria yang menjadi urban legend bagi masyarakat Balikpapan. Bagi kalian yang penasaran, langsung aja datangi Balikpapan dan menuju ke lokasinya. Aku nggak berani ke sana, guys. Cuma berani menceritakan, tapi ya kalau ada yang nemenin sih pengen ke sana. Tapi dari dasar hati ya takut sih. Ya, sekali lagi aku kasih tahu ke kalian boleh percaya kisahku atau enggak, itu ya terserah dari diri kalian sendiri. Ya, tujuannya di sini aku cuma mau menceritakan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu dan bagaimana orang zaman sekarang menganggapnya. Itu deh. Oke guys, bagi kalian yang pengen request cerita, silakan sertakan judul ceritanya di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya. Kok videonya di subscribe, channel YouTube-nya di subscribe, videonya di like, di komen, and di share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian. Dan selamat berakhir pekan.